adik-adik. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Salam damai dari Mbak Sisi. Iya, dari Mas Win juga. Selamat hari Minggu. Salam damai. Nah adik-adik, masih kita dalam suasana Paskah ya. Minggu Ya. lalu kita merayakan Paskah bersama-sama. Gimana Mas Iwin? Seru ya? Seru sekali. Iya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus, Tuhan kita sudah bangkit. Iya, betul. Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Hmm, Jadi dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Iya, Dan satu lagi adik-adik, kita mendapatkan apa Mas Iwin? mendapatkan keselamatan. Ya, betul banget adik-adik. Keselamatan yang kekal Betul. diberikan Tuhan untuk adik-adik, untuk Mbak Sisi, untuk Mas Wiwin. Ya, untuk kita semua. Ya, suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus di surga. Itulah keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita adik-adik. Ya, betul sekali. Sebagai tanda syukur kita, yuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Adik-adik, kita nyanyikan yuk lagu ini dengan semangat, dengan sukacita, Ya, betul. sebagai tanda ungkapan syukur Syukur kita. dan terima kasih pada Tuhan Yesus. Tapi sebelum kita nyanyi, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita belum berdoa ya Mas Wiwin? Oh iya, mari. Ya, kita minta pimpinan Tuhan agar kebaktian kita boleh berjalan dengan lancar. Mas Wiwin pimpin doa ya. Ya, mari adik-adik, kita berdoa untuk kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di minggu pagi hari ini kami boleh datang kembali menghadap kepadamu dalam ibadah sekolah minggu pagi ini. Ya Tuhan, bersamalah dengan kami, karena kami mau memuji namamu, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni juga Tuhan dosa-dosa kami. Biarlah Engkau yang membersihkan dan melayakkan kami. Bapa, kami bersiap untuk beribadah. Dengarkanlah seruan doa kami ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan mati,
Adik-adik, luar biasa sekali ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Pasti adik-adik di rumah menyanyi juga dengan semangat ya. Ya. Tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Betul. Nah, sekarang kita masih mau menyanyi lagu yang kedua. Apa lagunya Mbak Sisi? Kita akan menyanyikan lagu tentang sebuah buku yang menakjubkan. Mas Iwin tahu nggak? Apa ya? Adik-adik tahu nggak buku apa yang paling menakjubkan? Banyak sih. Buku itu membawa Apa? kita tentang berita keselamatan, Mas Iwin. Berita keselamatan. Ya, Buku keselamatan. Tahu. Pasti itu Alkitab ya, Mbak Sisi. ya adik-adik, betul sekali. Ya, betul. Kita akan menyanyikan lagu tentang Alkitab, buku yang terindah. Yuk adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu baru ini. Ya. Kita sama-sama belajar memuji nama Tuhan dengan lagu Alkitab, buku terindah. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siap? Kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Firman Tuhan adalah buku yang terindah, seperti yang tadi kita nyanyikan ya. Ya. Namun sebelumnya, Mbak Sisi mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau minta pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita mendengarkan firman Tuhan nanti. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa dulu ya Mas Iwin. Ayo. Ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan yang baik, ini kami semua anak-anak-Mu yang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami juga belajar melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Bersamalah dengan kami, juga bersamalah dengan Mbak Devi
yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menolongnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita saatnya akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Ayo, silakan Mbak. Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, gimana sikap doanya yang baik? Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau baca dan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Yuk, kita mau buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, itu adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya ke adik-adik. Kemarin minggu lalu kita kan ngerayain Paskah bareng-bareng tuh lewat Zoom. Gimana rasanya adik-adik? Seneng gak? Pasti seneng ya. Kita kemarin bisa ngobrol, kita bisa melihat teman-teman kita dari kelas-kelas yang lain. Dari kelas Samuel, Yahya, Daud, Petrus. Kita juga bisa ngobrol sama guru-guru sekolah minggu. Terus ada apa lagi ya? Nah, ada panggung boneka. Ada manusia-manusia yang lucu dan ada hewan-hewan juga yang main di situ. Terus kita kemarin juga main tebak-tebakan sama Pak Pendeta Yohan. Tambah lagi kita juga main cepet-cepetan jawab pertanyaan lewat squeezy. Gila, minggu lalu itu seru banget ya adik-adik Paskahnya. Nah, hari ini nih adik-adik, ini adalah satu minggu setelah kita merayakan Paskah.
Nah, kalau di bacaan yang tadi kita udah baca dan dengerin bareng-bareng, ada satu peristiwa yang lagi viral banget waktu itu di Yerusalem. Waktu itu kan ceritanya kalau di Yerusalem sering dipakai jadi tempat untuk merayakan Paskah. Jadi orang-orang dari kota-kota, dari tempat-tempat yang ada di sekitar Yerusalem, semuanya berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Nah, 1 minggu setelah perayaan Paskah itu, orang-orang sudah kembali ke kegiatan mereka masing-masing. Yang tadinya jualan, sekarang udah jualan lagi. Yang tadinya ada di kota-kota kecil di sekitar Yerusalem, mereka sekarang udah balik lagi ke kampung halaman mereka. Jadi udah agak sepi bisa dibilang ya, waktu itu 1 minggu setelah Paskah. Nah, tapi ada kejadian yang viral lagi. Ada berita viral lagi adik-adik. Selain berita tentang Tuhan Yesus yang bangkit, ada lagi berita Yesus yang menampakkan diri ke beberapa orang. Termasuk di dalamnya ada murid-muridnya. Ada Petrus, ada Yohanes, ada Maria, dan ada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Bahkan Tuhan Yesus gak cuma datang, Tuhan Yesus juga makan dan ngobrol bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Pasti rasanya senang banget ya jadi murid-murid Tuhan Yesus. Setelah selama 3 hari mereka takut banget karena guru mereka, Tuhan mereka mati di kayu salib. Setelah itu mereka bisa ketemu lagi deh sama guru mereka, sama Tuhan mereka. Tapi di antara murid-murid yang waktu itu ada dan makan bersama dengan Tuhan Yesus, ada 1 orang murid yang gak datang. Kemana ya murid itu? Nah, murid itu adalah Thomas. Setelah Thomas bertemu dengan teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain, Thomas ditanyain sama murid-murid Tuhan Yesus, tadi malam kamu kemana aja? Oh, kamu gak ikut sih? Kita ketemu loh sama Yesus. Kita makan-makan barengan sama Yesus. Tapi Thomas gak percaya. Masa sih Yesus bangkit? Gak mungkin. Murid-murid yang lain mencoba meyakinkan Thomas. Beneran, kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Yesus sudah bangkit. Kami lo ngobrol sama Yesus. Terus Thomas bilang, aku tidak akan percaya kalau aku belum menyentuh bekas paku Tuhan Yesus dan belum mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. 8 hari setelah kejadian itu, para murid datang lagi di rumah yang waktu itu mereka makan bareng sama Tuhan Yesus. Dan ada Thomas di situ. Nah, setelah itu Tuhan Yesus datang. Thomas kaget banget waktu melihat Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Thomas. Nih tanganku, kalau kamu mau sentuh, coba sentuh. Nih lambungku, sini tanganmu, kalau kamu mau merasakan luka di lambungku. Wah, Thomas bener-bener gemeteran. Thomas bingung, dia seneng banget, bener-bener bisa ketemu lagi sama gurunya. Jadi setelah itu dia menyentuh pada bagian tangan dan lambungnya Tuhan Yesus. Bahkan dari antara murid-murid Tuhan Yesus, si Thomas ini loh yang punya kesempatan untuk bisa menyentuh langsung luka-lukanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Thomas yang percaya pada Tuhan Yesus. Adik-adik,
siapa dari antara adik-adik yang udah pernah ketemu langsung sama Tuhan Yesus? Belum pernah kan ya adik-adik? Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita juga percaya kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati di salib untuk menebus dosa kita. Dari mana ayo kita percaya? Dari mama papa, dari Alkitab, dari guru-guru, dari film, dan yang lainnya. Nah, jadi walaupun kita semua belum ada yang secara langsung kayak Thomas, Petrus, Yohanes, atau murid-murid yang lain yang udah melihat Yesus, yang udah makan dan ngobrol bersama dengan Tuhan Yesus, tapi kita tetap percaya. Karena apa yo? Karena Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih-Nya pada kita. Lewat mama papa, lewat eyang, lewat teman-teman, kakak adik, guru-guru sekolah minggu, dan banyak orang dan banyak kejadian yang ada di sekitar kita. Itu bisa jadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar hidup dan ada buat kita semua. Jadi adik-adik, walaupun kita belum pernah melihat, tapi tadi kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah adik-adik, kita mau coba ngapalin ayat ini pakai gerakan. Kita coba ya. Nih, gerakannya kayak gini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Yuk, adik-adik yang lagi duduk, kita berdiri. Kayak kakak nih lagi berdiri nih. Kita mau gerakin ayat ini sama-sama. Tadi gimana? Kita coba ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Nah adik-adik, kita telah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan juga kita telah sama-sama memuji nama Tuhan. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, mari kita sama-sama berdoa ya. Dan juga nanti kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kepadamu Tuhan untuk ucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan berkat-Mu kepada kami. Dan juga kami berterima kasih Tuhan untuk kebaktian kami di hari ini. Dan juga kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami dengarkan tadi dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Tuhan senantiasa berkati mereka dalam setiap usaha mereka. Dan juga kami mohon kekuatan kesehatan untuk kami semua. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, sertai kami senantiasa dalam hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan doa kami, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah kebaktian kita di hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan kegiatan kalian selanjutnya bersama keluarga. Dan jangan lupa senantiasa memakai masker dan tetap rajin cuci tangan ya. Sampai minggu depan. Tuhan Yesus berkati.